Jurusannya dulu apa? Dulu waktu S1-nya adalah Applied Psychology, jadi Applied Psychology in Business, jadi aplikasi psikologi untuk bisnis. Kemudian terakhir adalah Master Criminal Mind and Forensic Investigators gitu. Terus kita mengambil sebuah, bukan disertasi ya, bukan S3 gitu, kayak adalah state sponsor terrorism. Jadi saya punya karya itunya adalah terorisme 4.0 yang namanya state sponsor terrorism. State sponsor terrorism adalah sebuah tindakan terorisme yang dilakukan oleh sebuah negara. Jadi misalnya Libya diklaim sebagai negara pensupport teroris, Iran dianggap negara yang mensupport teroris. Jadi atau ada sebuah cerita misalnya di tahun 89 ada Laurent Kabila. Laurent Kabila adalah seorang rebel, seorang pemberontak. Dia ingin memerdekakan dirinya, kemudian deal sama sebuah negara di utara Amerika. Terus negara ini support Laurent Kabila. Nah, negara ini bisa dikatakan state sponsor karena begitu merdeka negara itu, kobaltnya diambil negara ini. Ya, saya nggak etis untuk menyebut negara tersebut. Dan Laurent Kabila menjadi presiden tahun 1991 sebagai Republik Demokrat Kongo, presiden pertama, dan kobaltnya diambil gitu ya. Nah, itu state sponsor terorisme sebenarnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu di zaman Pak Harto, Pak Beni almarhum, ya waktu kita pulang ya diomelin karena yang melakukan state sponsor adalah ya mereka itu gitu kan. Terorisme versinya itu karena menekan dan represi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cerita panjang urusan cerita itu. Ya, sekolahnya itu sendiri udah zigzag saya lihat. Jadi, sekolahnya sudah zigzag, setuju. Jadi ilmunya juga dipraktekkan, profesinya jadi zigzag juga. Jadi zigzag. Jadi pengusaha memperhatikan ekspresi juga. Ya, karena waktu kita ngambil, ini menarik Bang Kari, waktu kita mengambil salah satu sekolah kita, jadi kita mempelajari namanya micro expression. Jadi micro expression itu kita misalnya datang ke state penitentiary atau penjara kelas kakap. Jadi di Amerika ada 3 tipe penjara. Jadi yang sosial, yang masalah ribut satu ya hukumannya cuma nyapu jalan gitu ya. Itu nggak pakai pagar itu. Terus ada yang biasa, terus yang kakap nih, yang state penitentiary. Jadi bukan negara bagian. Ini sudah federal. Nah, state penitentiary itu sangar gitu ya. Kita interview orang Bang 1, 2 gitu. Begitu interview orang ke 100 nih, pedofil nih. Oh, ini pemerkosaan gitu. Karena udah kebayang kan kita 100 orang. Nah, kita disuruh ke pasar, misalnya pasar basah gitu ya. Kita interview 1, 2, orang ke 200, nah ini baru rugi nih orang. Nah, ini orang selalu untung nih, orang baru dagang. Ini kan kita terasa ya. Nah, micro expression itu menarik sekali karena wajah manusia ini kalau major muscle, misalnya otot bicep, tricep, segala macam itu kan major muscle atau otot besar. Wajah manusia itu punya 400 minor muscle. Jadi kalau dia kesel, dia kecewa, dia frustrasi, dia happy segala macam itu tergerak sedikit. Karena itu saya susah baca orang-orang yang mukanya dipakai botok segala macam. Saya udah kayak komik, saya nggak bisa baca gitu. Karena udah nggak jujur. Karena Bang Karni kan nggak ada botoknya nih, natural gitu. Baca kita, dia happy, dia lagi berat nih urusan kantor dan lain sebagainya, terasa gitu ya. Nah, sewaktu kita disuruh menginterview banyak teroris di penjara, itu tidak interogasi karena kita harus nyari data pola kan. Nah, di situ 400 lebih saya bilang, oh gini polanya gitu kan. Itu kayak ngobrol biasa, cuman kita nangkep wajahnya. Jadi bukan apa yang kita tanya. Kalau wartawan kan namanya informational based data. Jadi abang nyari informasional. Tapi kami orang-orang yang berbasis micro expression, yang wajah yang kita lihat ada emotional based data, yang kita tanya emosinya. Sayang bapak, sayang ibu. Begitu ibu bohong bapak. Kita nangkep kayak gitunya. Itu penting untuk mengorek karena tujuannya berbeda gitu ya. Kalau abang yang senior ini informasi adalah penting. Tapi kalau kita mau nyari lebih dalam lagi tentang polanya dia, kenapa dia memutuskan bunuh diri dan lain sebagainya. Bahkan ada yang umur 14 tahun, saya mau mati Said beneran dia ngebom gitu ya. Berarti ada implan di kepalanya gitu. Nah, pola-pola itu kita baca. Ya alhamdulillahnya saat ini tidak ada lagi teroris yang berhubungan sama internasional, dan tindakan teroris sejak zaman Pak Jokowi hampir nggak ada. Teroris yang benar itu bukan karena ada tindakan baru kita kejar. Beberapa kali kita lihat Densus dan lain sebagainya, jadi dia belum gerak kita udah tangkap. Itu maju sekali dan nggak mudah.
nggak mudah mencari data kayak gitu. Nah, itu kalau akhirnya saya istilahnya ada peluang bisnis di tahun 96 karena biasa mengurusi funding. Begitu uangnya masuk, saya dikasih porsi saham, kemudian uang itu bisa dibalikin oleh perusahaan. Nah, setelah itu portfolionya membaik, tumbuh terus di bidang oil and gas, properti, dan lain sebagainya. Tapi di 2013-14 saya memilih pensiun. Maksudnya saya pakai trust fund, saya nggak pakai nama saya gunakan. Saya mau pensiun seperti biasa, tapi ada hal yang menarik di 2015 karena waktu itu ada kebijakan yang cukup membuat singa tua saya ini terluka gitu ya. Jadi saya boleh sebut karena saya beberapa kali di sosial media dan ini saya informasikan bahwa waktu itu cukup aneh karena saya ini kan anti BUMN di bawah kementerian. Ini saya harus ngomong apa adanya nih. Bagi saya BUMN kayak Temasek, perusahaan itu perusahaan tapi tidak di bawah kementerian. Sementara di Indonesia BUMN di bawah kementerian. Sementara secara politik kementerian itu kan jabatan politik, regulator. BUMN itu operator. Kalau BUMN di bawah kementerian atau dijadiin kementerian, dia regulator, dia operator. Mampus kita UKM. Gitu. Lalu ketika menteri yang lama, dibuatlah sinergi antar BUMN jadi kartel, Abang. Ya kartel, regulator, operator, mati kita. Itulah membuat 3 perusahaan saya udah 18 tahun kolap semua, pegawai 250 yang udah kayak saudara, Bang. Kalau lebaran penuh, mendadak harus di PHK semua. Mendadak semuanya yang ngambil ya BUMN lagi. Sementara BUMN kan nggak ngerti-ngerti banget kerjanya, Bang. Dia outsource lagi ke swasta. Nah, swastanya dicari yang paling murah. Yang nggak ngerti lagi barang, bangkrut, rusak tuh barang gitu kan. Itu 2015, 2016 bunyi kita. Loh, saya bilang, bos nomor 1 paham nggak beginian nih? Gitu, bahwa ini ada dalam tanda petik, ini versi saya karena saya kan victim. Saya bunyi. Nah, waktu bunyi itu disangka anti pemerintah. Gimana anti pemerintah? Orang saya staf khusus Menteri Pertahanan, data saya valid, gitu kan. Setiap Rebo, hari biasa kita adalah profesional. Hari Rebo waktu itu ya, saya udah selesai tugas saya. Waktu itu hari Rebo ya, hari biasa saya Peter Parker. Hari itu ya saya jadi Spider-Man gitu. Ya ini sisi lain lah gitu ya. Nah, waktu jadi Spider-Man data kita valid gitu kan. Terus kita bunyi, tapi lu kok gak paham ya di atas. Saya pikir ada apa nih di atas, apa udah kompartemen di dalam taktik intelijen itu adalah selected information masuk ke nomor 1. Selected information yang keluar juga. Loh, gak bisa kalau kayak gitu. Gak begitu cara bernegara. Bunyilah kita. Bener gak? Sebagai singa tua jadi luka tadi. Gitu. Akhirnya ya saya lihat ada sebuah kesadaran. Loh, kok waktu saya nulis kan ada respon di sosial media. Saya bilang, responnya yang di atas 35 tahun sama di bawah 35 tahun bunyinya beda. Saya mikir, baru saya sadar, Abang, sejak reformasi itu PMP, P4, pendidikan Pancasila, bernegara, apa segala macam tuh porsinya berkurang dan hampir tidak ada. Anak-anak kita ini yang di bawah 40 tahun sekarang nggak ngerti seperti dulu, ada penataran, ada yang anggap itu doktrin ya. Tapi bernegara atau nasionalisme atau patriotisme ini mendadak hilang. Mereka cuma hafal doang. Sejarah aja nggak ngerti bahwa Ganyang Malaysia adalah Lee Kuan Yew. Waktu itu ada masalah Melayu sama Chinese di sana. Terus dia bilang, gue mau keluar dari Konfederasi Malaysia. Gimana caranya? Lapor ke Pak Soekarno. Pak Karno bilang, oke, Ganyang Malaysia itu adalah ambil Singapura. Tahun 65 merdeka masuklah Pak Putut, masuklah Pak Ali Murtopo sebagai operation untuk ngambil ini. Itu kan dulu ada pelajarannya, sekarang oh gitu ya Pak. Kemana pelajaran? Oh, saya pikir gini, apalagi pejabat sekarang, Abang. Zaman Pak Harto, kita bukan bilang ke Pak Hartonya, karena Pak Harto cukup panjang. Itu seseorang dipanggil Lemhanas, kalimatnya ada, calon menteri dia, bener nggak? Abang pasti inget dah. Padahal dari 100 orang dipanggil belum tentu dia jadi menteri. Nah, sekarang menteri, banyak yang tidak ikut Lemhanas. Nggak ngerti bela negara. Kebijakannya kadang-kadang bikin ngelus dada, tapi dada sendiri ya. Kalau dada orang kan nggak boleh, Bang. Bisa dibayangkan misalnya ya, 3. Ini kita buka-bukaan aja deh di sini supaya mudah-mudahan ditonton sama semua pejabat. Bisa dibayangkan, ini kita ambil pejabat terasnya aja. Mereka membangun jalan dari Lampung sampai Aceh, Bang. 2.800, angkat topi kita, Bang.
Kan itu ada PU di situ, ada BUMN di situ, ada perhubungan, benar nggak? Waktu kita tanya, kami mau nanya, ada 3.000 kilometer yang 3.000 meter yang lurus nggak? Kira 3 kilometer yang lurus. Untuk apa, Pak? Lo pernah ikut Lemhanas nggak? Enggak. Kalau kita perang sama Malaysia atau sama Singapura, pesawat kita bisa landing di mana? Oh, gitu ya, Pak. Atau kalau di Kuala Namu, ada kapal kecelakaan di bandara, ada 7 pesawat harus landing, tapi muter-muter dulu selama 1 jam, 3 habis bahan bakar. Landing di mana? Oh, gitu ya. Saya pusing, Pak. Saya bilang, ini gimana sih jadi pejabat? Nggak ngerti bela negara. Padahal 3.000 meter lurus itu kan tidak merubah apa-apa. Tidak harus apa ya, tidak jadi, ya cuma dilurusin gitu ya. Nah, begini-begini ini bunyi abang kita, Bang. Jadi kita, kalau cuman duduk politik dong, negara bubar, Abang. Nah, di sini perlu pemikiran yang out of the box. Omnibus Law saya kritik abis. Karena kata-kata tanah itu lebih dari 250 kata. Kata-kata air itu lebih dari 270 kata. Digital, zero. Dia bilang ini mau membangun, kalau tanah air jual tanah air mah nggak usah pakai Omnibus Law, bener nggak? Sementara ke depan kan digital, Abang.